Kembali lagi teman di Manik Maya Channel, sebuah channel inovasi, inspirasi dalam dunia dekorasi. Kali ini merupakan sebuah video yang spesial karena saya akan mengulas sebuah rumah yang tidak hanya unik, tapi juga antik dalam nilai sejarahnya. Oke, tidak usah berlama-lama, tapi jangan lupa putar dulu intro ini. Kali ini Manik Maya mencoba berkunjung di UD Podomoro, tepatnya di Kecamatan Krembung, Sidoarjo. Awal masuk kita disuguhi dengan gapura besar khas Majapahitan. Setelah berjalan 50 meter dari gerbang, rumah ini terlihat mencolok sekali dari rumah-rumah di sekitar. Bila dilihat sekilas dari luar, konsep rumah ini adalah semi joglo, dibalut dengan nuansa Jawa, Bali, dan Eropa. Teras depan atau pendopo juga belum selesai sepenuhnya, berhiaskan gebyok ukiran Majapahit. Masuk ke dalam ruang tamu atau disebut dengan peringgitan, mata saya langsung tertuju pada gledek yang berbahan jati utuh berdiameter 1,5 meter. Saya belum bisa membayangkan diameter sebesar itu, berapa tinggi pohonnya. Yang jelas dengan syarat demikian, jati ini berumur lebih dari ratusan tahun. Gledek adalah furnitur Jawa kuno yang berfungsi sebagai dipan atau tempat tidur, yang di dalamnya memiliki ruang untuk menyimpan perhiasan-perhiasan dan benda berharga di dalamnya. Yang artinya menurut saya, atau Anda juga bisa membayangkan, dengan safe box sebesar ini, tentu perhiasan yang dimaksud bukan perhiasan seperti orang modern saat ini. Mengapa saya tadi mengatakan semi joglo? Karena syarat dan salah satu poin utama dari sebuah rumah joglo adalah dengan adanya 4 pilar utama yang berbahan jati atau disebut dengan sopo guru. Untungnya rumah ini memiliki limasan seperti halnya rumah joglo beserta tumpang sari yang cukup tebal, dan tentu saja dihiasi dengan kayu jati sebagai plafonnya. Berikutnya yang menarik di mata saya adalah jodang atau sojang. Furnitur ini adalah merupakan sebuah sofa kayu. Sejarahnya, dojang adalah sebuah simbol atau syarat seorang laki-laki untuk melamar perempuan di zaman dahulu. Tradisi ini mungkin sekitar abad 13-14an gitu ya. Sama halnya dengan gledek tadi, dojang juga memiliki ruang di dalamnya. Bedanya, dojang memiliki 2 lubang di kanan kirinya. Untuk apa kira-kira? Benar, lubang tersebut adalah lubang bambu untuk memikul ketika laki-laki melamar perempuannya. Bergeser ke wall and floor. Tembok rumah ini menggunakan bata pres, seluruh dinding tanpa terkecuali ya. Sedangkan keramiknya menggunakan keramik tegel. Yang jelas, 2 item tersebut sudah mulai langka di pasaran. Jadi, jangan kaget bila harganya nggak masuk akal. Gerobak juga sebuah furnitur Jawa kuno yang berfungsi untuk menyimpan logistik. Jadi, untuk menyimpan beras, palawija, dan logistik lainnya yang tahan lama, orang Jawa zaman dahulu menyimpannya di dalam sini. Gerobak ini cukup besar ya, sekitar 2 kali 1 meteran dengan tinggi sekitar 120 cm. Kayu jatinya juga masih utuh, terlihat engsel yang lama sudah diganti dengan yang baru.
batu kali dilubangin, finishing resin, selesai. Bila teman seheran dengan wastafel batu ini, tunggu setelah teman memasuki kamar mandinya. Satu batu utuh dipakai, guys. Kalau gayung atau centongnya ini juga merupakan kayu jati loh. Infonya, untuk menggelindingkan batu ini dari luar ke kamar mandi butuh waktu seharian. Rumah joglo sejatinya dibuat tanpa sekat untuk menggambarkan keterbukaan orang Jawa kepada para tamunya. Sedangkan gebyok atau pintu depan rumah memang sengaja dibuat lebar dan besar dengan melintang sebuah balok kayu di bawahnya. Artinya, tamu yang masuk mengangkat kakinya ke dalam rumah, menunjukkan nuwun sewu atau permisi. Bergeser ke ruangan gandok. Gandok adalah ruang makan yang biasanya berdampingan dengan pawon atau dapur. Pawonnya lumayan lebar dengan kitchen set berbahan kayu jati Belanda dan waffle board. Tanpa politur, kitchen set jati Belanda ini hanya di finishing clear gloss saja. Yang menarik di pawon atau dapur ini selain kitchen setnya adalah teman bisa menikmati tiles atau keramik langka bermotif mozaik ala Timur Tengah dan Eropa yang direndam. Kombinasi manis ini ditutup dengan hadirnya chandelier yang model Petromax. Semua perabot dan kayu jati yang ada di dalam rumah ini merupakan jati bekas. Owner bukannya tidak punya alasan untuk memilih kayu jati bekas bongkaran rumah tua, karena beliau yakin, saya juga sih, kayu jati semakin tua umurnya maka akan semakin kuat. Berbeda dengan jati yang belakangan ini yang usianya 4-6 tahun sudah ditebang. Beberapa saya lihat ada 1 atau 2 buah lonjor jati pendem yang dijadikan rangka oleh ownernya. Jadi orang tua zaman dahulu menyimpan sebuah batang jati di dalam tanah. Puluhan tahun kemudian anak-anak cucunya yang akan menemukannya. Dalam batang jati tersebut pasti akan berlubang di tengahnya atau kropos. Nah, kayu tersebut akan membentuk sebuah pipa atau silinder. Tapi kayu pinggirannya ini yang nantinya akan sangat-sangat keras. Rumah Jawa yang penuh kayu jati ini selain membuat tenang suasana hati, membuat saya semakin belajar mencari hidup yang sejati. Orang yang menanam kayu jati, pasti dia tidak bisa menikmati kayu jati tersebut. Karena jati yang baik, yang keras, akan siap dipanen setelah umurnya minimal 40 tahun. Bila teman menanamnya sekarang, maka yang akan bisa menikmati kayu tersebut adalah anak dan cucu kita nanti. Untuk itu, hidup yang sejati adalah hidup yang ikhlas menanam tanpa mengharapkan memanen. Sangat berat untuk pamit dan pulang dari rumah ini. Mungkin di lain kesempatan owner bisa mengundang saya kembali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.